Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Hari ini pembicaraan kita adalah tentang daftar pustaka. Kita sering melihat bahwa di dalam karya ilmiah di bagian terakhir dari karya ilmiah selalu kita jumpai adanya pustaka-pustaka, tulisan-tulisan yang disampaikan oleh penulis di akhir tulisannya. Nah, daftar tulisan pustaka-pustaka yang terdapat di akhir suatu tulisan itu yang biasa kita sebut sebagai daftar pustaka tersebut. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisikan tentang sumber-sumber bacaan yang digunakan sebagai acuan dalam menulis suatu karya ilmiah. Ada beberapa fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa tulisan kita merupakan sebuah karya ilmiah. Sebagai karya ilmiah, maka tulisan kita bukan hanya berasal dari diri kita saja, tetapi juga terdapat tulisan dan pemikiran orang lain juga. Yang kedua, daftar pustaka juga sebagai sumber informasi bagi pembaca yang ingin melakukan penelusuran informasi atau teori secara lebih lengkap dan lebih mendalam bila yang bersangkutan ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan atau pendapat seseorang yang kita kutip di dalam tulisan kita. Yang ketiga, sebagai penghargaan bagi pengarang atau penulis, di mana sebagai sumber informasi yang telah kita gunakan pada karya ilmiah kita, di mana kita menyelesaikan karya tulis kita tersebut. Adapun unsur yang terdapat di dalam daftar pustaka umumnya terdiri dari yang pertama itu adalah nama pengarang maupun nama penulis. Kemudian unsur yang kedua adalah tahun tulisan. Yang ketiga adalah judul artikel atau buku. Yang keempat, nama penerbit. Yang kelima adalah kota terbit. Serta kalau ada adalah edisi tulisan atau buku tersebut. Selanjutnya yaitu tentang tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, di dalam penulisan daftar pustaka umumnya menganut kaidah penulisan yang tertentu. Yang pertama biasanya itu adalah
bagi pengarang atau penulis yang menggunakan nama marga atau nama keluarga atau nama famili, maka nama marga, nama famili atau nama keluarga itu ditulis terlebih dahulu. Setelah itu baru nama yang bersangkutan. Sedangkan bagi penulis maupun pengarang yang tidak mencantumkan nama marga, nama keluarga atau nama fam, maka ditulis sesuai dengan nama aslinya. Yang kedua adalah apabila yang bersangkutan itu sarjana, magister, doktor, profesor, dan seterusnya, maka gelar keilmuannya tadi tidak dituliskan di dalam daftar pustaka. Yang selanjutnya adalah tentang judul atau tulisan dari buku atau artikel itu ditulis dan dicetak miring, karena kita sudah menggunakan komputer. Atau kalau tidak memungkinkan, maka judul tadi digarisbawahi pada setiap kata dan tidak dibuat garis bawah bersambung sepanjang judul. Kemudian baris pertama diketik mulai pada ketukan pertama. Sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. Jarak antar baris ke-1 dan baris berikutnya untuk satu pengarang atau penulis adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antar sumber pustaka yang satu dengan sumber pustaka yang lain, artinya antara pengarang yang satu dengan pengarang yang lain, antara judul tulisan yang satu dengan judul tulisan yang lain adalah menggunakan 2 spasi. Berikutnya ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Ya, di tengah-tengah paling atas kita tuliskan daftar pustaka. Kemudian dituliskan nama pengarang, ya, nama marganya atau keluarganya. Ini nama bukunya ada, pengarangnya adalah Don Ettridge. Ya, sehingga pada saat menuliskan daftar pustaka dituliskan dulu Ettridge, baru D. Kemudian tahun terbit di sini adalah tahun 1995. Kemudian Research Methodology and Applied Economics itu adalah judul bukunya. Iowa State University Press itu adalah penerbitnya. Iowa adalah kotanya. Ini negara bagian Wisconsin, Amerika Serikat. Selanjutnya ya, Mugyarto ya, 1989. Kemudian judul bukunya Pengantar Ekonomi Pertanian. Ini digaris miringi, ya, dicetak miring. Setelah itu adalah penerbitnya yaitu LP3ES. Kemudian kota terbitnya adalah Jakarta. Nah, ini juga Mugyarto, contoh yang lain lagi. Ya, kita lihat tadi waktu Don Ettridge untuk satu tulisan jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah 1 spasi. Tetapi antara Don Ettridge dengan Mugyarto kita lihat di sana spasinya 2. Maupun antara Mugyarto tulisan yang pertama dengan Mugyarto tulisan yang kedua
Ini juga sama menggunakan spasi 2. Nah, ini selanjutnya tulisan saya sama juga menggunakan 2 spasi dari Mugiarto. Tapi antara baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga menggunakan masing-masing 1 spasi. Ini yang berikutnya adalah Masri Singarimbun. Ini adalah pengarang buku Metode Penelitian Ilmu Sosial. Ya. Karena Singarimbun itu adalah nama marga, maka ditulis Singarimbun dulu, baru koma M. Itu singkatan dari Masri. Ini tahun terbit 1992. Judul bukunya adalah Metode Penelitian Ilmu Sosial. Penerbitnya Gajah Mada University Press, Jakarta. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka. Jadi ditulis demikian, ketukan pertama untuk baris pertama, ketukan ke-7 untuk baris berikutnya. Kemudian dalam satu karangan itu adalah 1 spasi, dan antar karangan 2 spasi. Nah, ini akhir pertemuan kita tentang metode penelitian dan penulisan skripsi. Terakhir kali saya ingatkan tentang susunan proposal penelitian agribisnis. Ya, susunan proposal penelitian agribisnis ini dimulai dari cover depan. Di sana ada judul dan seterusnya. Kemudian ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar jika ada. Artinya kalau tidak ada tabel, tidak perlu ditulis daftar tabel. Kalau tidak ada lampiran, tidak perlu ditulis ada daftar lampiran. Begitu juga kalau tidak ada gambar, maka tidak perlu ada daftar gambar. Kemudian bab pertama itu adalah tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, ya, dan seterusnya. Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ketiga itu metode penelitian, dan selanjutnya adalah daftar pustaka serta lampiran jika ada. Demikian akhir pertemuan kita untuk mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Mudah-mudahan mata kuliah ini memberikan manfaat bagi Anda yang nantinya dalam masa penyelesaian studi. Mudah-mudahan penyelesaian studi Anda di program sarjana dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang diharapkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.